Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah banyak orang. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, dalam kehidupan kita di dunia ini selalu ada dua sisi yang hampir selalu bertolak belakang. Seumpamanya, jika ada terang, maka ada kegelapan. Jika ada sisi yang negatif, maka ada sisi yang positif. Jika ada hitam, maka ada putih. Jika ada kehidupan, maka ada kematian. Jika ada kebaikan, maka ada kejahatan. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa di dunia ini Tuhan adalah segala-galanya. Tuhanlah yang mencipta dan menyelenggarakan kehidupan kita manusia. Tetapi hari ini Tuhan sendiri mengingatkan kita lewat sabdanya yang diperdengarkan kepada kita oleh penginjil Lukas, bahwa di satu sisi selain kuat kuasa Tuhan, juga ada kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang senantiasa menghantui kita manusia. Kuasa kegelapan itu sering menghantui pikiran dan isi hati kita manusia. Kuasa kegelapan itu senantiasa menguji kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita bertahan dengan kesetiaan iman kita kepada Tuhan, ataukah kita menjadi manusia lemah yang mudah terpengaruh, terjerumus
dan jatuh ke dalam kuasa kegelapan itu. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, iblis menurut kitab suci dikemukakan dalam beberapa istilah. Ada yang menyebutnya Diabolos, ada yang menyebutnya Legion, ada yang menyebutnya Lucifer, ada yang menyebutnya Baal. Hari ini penginjil Lukas menyebutnya dengan nama Beelzebul, penghulu setan. Penginjil Lukas dengan menarik mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan seorang yang menjadi bisu karena dirasuki oleh iblis yang dinamakan Beelzebul. Dalam bahasa Ibrani, kata Beelzebul berasal dari dua akar kata, yakni kata Bel, Baal yang berarti Tuhan, dan kata Sebul yang berarti rumah. Beelzebul berarti Tuhan rumah. Dalam konteks bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita hari ini, Beelzebul adalah kuasa iblis yang menjadi Tuhan atas rumah badania seorang manusia, di mana bukan lagi manusia itu yang menampilkan dirinya, tetapi kuasa kegelapan, kuasa iblis yang telah merasuki badan seorang manusia itu yang menampilkan jati dirinya di bawah kuasa kegelapan. Dalam kehidupan kita setiap hari, ada banyak pengaruh kuasa kegelapan yang tanpa kita sadari hidup dan berakar dalam hati kita. Menarik bahwa ketika Yesus mengusir Beelzebul dari dalam diri seorang yang kerasukan itu, tindakan Yesus justru mendapat kecaman. Orang Yahudi mempertanyakan, Yesus mengusir Beelzebul dengan kuasa manakah? Dengan kuasa Allah ataukah justru dengan kuasa sang iblis? Tetapi Yesus mengetahui maksud dan isi hati serta pikiran mereka. Maka Yesus meruntuhkan kepicikan hati dan pikiran mereka. Tidak mungkin iblis melawan dirinya sendiri. Apabila sebuah kerajaan terpecah-pecah, maka kerajaan itu akan runtuh. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, pertanyaan serupa dihadapkan Yesus kepada kita pada hari ini. Tetapi pertanyaan Yesus kepada kita hari ini, siapakah yang sungguh meraja dalam hati kita? Apakah kuasa Tuhan ataukah justru kuasa iblis, kuasa Beelzebul yang meraja dalam hati kita? Dalam kehidupan kita setiap hari, ada banyak bentuk dan model kuasa Beelzebul dalam hati kita. Seumpamanya dalam kehidupan berumah tangga, suami atau istri, juga demikian anak atau orang tua bisa saling menjadi Beelzebul yang menjerumuskan satu sama lain. Ketika tidak ada lagi sikap kepercayaan dalam keluarga, tidak ada lagi saling mendengarkan, tidak ada lagi perhatian, tidak ada lagi cinta kasih dalam kehidupan keluarga, juga dalam kehidupan bersama. Beelzebul sungguh hidup dalam hati kita. Yesus pada hari ini mengedepankan kepada kita pertanyaan ini. Sudahkah kita bersatu dengan kuat kuasa Tuhan untuk melawan Beelzebul dalam hati kita, meruntuhkan segala pengaruh Beelzebul dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan kita dengan sesama? Ataukah kita tetap tinggal terjerumus dalam dosa bersama kuasa kegelapan itu? Masa Prapaskah adalah kesempatan untuk berbalik kembali kepada jalan Tuhan. Mari kita merefleksikan seluruh kehidupan kita selama ini. Kalau kita telah setia untuk berjalan senantiasa bersama Tuhan, maka mari
kita mantapkan langkah itu. Tetapi jika kita selama ini selalu tercerai-berai dari sesama kita, selalu tercerai-berai karena keegoisan diri kita, mementingkan Belzebul yang hidup dalam ketamakan hati kita, maka mari kita membangun niat dan komitmen untuk hidup baru dalam kuasa Tuhan dan membuang jauh kuasa kegelapan, sehingga kita sungguh menjadi putra-putra terang. Tuhan memberkati niat baik hati kita. Amin.